Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillah. Malam ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita yang ke 30 sekian. Saya lupa. Ya lumayan lah sudah banyak. Malam hari ini kita lanjutkan dunia filsafat dalam ranah eksistensialisme yang kelima. Untuk eksistensialisme yang kelima kita ketemu dengan seorang tokoh Muslim, Muhammad Iqbal. Dulu di awal eksistensialisme kita ketemu dengan tokoh dari tradisi Kristen, Soren Kierkegaard. Jadi kita awali dari eksistensialisme yang teistik dan kita akhiri dengan eksistensialisme yang teistik. Diawali dari percaya Tuhan, di tengah-tengahnya anti Tuhan semua, dan kita akhiri dengan Iqbal yang kembali pada Tuhan. Iqbal, ya kita kenal, beliau adalah tokoh Pakistan, sebenarnya India, karena India itu kan dulu pecahan dari Pakistan itu pecahan dari India. Jadi 4 provinsi di India yang isinya mayoritas Muslim, kemudian memerdekakan dirinya. Dan salah satu inspirator kemerdekaan Pakistan tahun 47 itu Iqbal, dengan dipelopori oleh seorang sahabatnya yaitu Muhammad Ali Jinnah. Iqbal sendiri belum sempat mengalami Pakistan merdeka karena dia meninggal tahun 1938. Sementara Pakistannya sendiri merdeka tahun 47, 14 Agustus. Jadi selisih 3 hari sama Indonesia yang 17 Agustus bulannya. Kalau tahunnya ya selisih 2 tahun. Kalau kemarin cerita-cerita eksistensialis tokoh-tokohnya berawal dari tokoh-tokoh baik-baik, Iqbal juga anak baik-baik sejak kecil. Hidupnya mulus, lancar, dia jadi jagoan mulai kecil sampai tua. Tidak pernah gak enak. Dia sukses terus. Jenius sejak kecil dan sampai meninggal juga jenius. Kalau teman-teman baca sejarahnya Iqbal, tidak ada, dalam tanda petik loh ya, tidak ada kesusahan sedikit pun kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh sebelumnya kayak Nietzsche, jadi trauma sejarah dia tidak banyak ngalami. Dan ini mungkin kondusif dari sisi psikologinya sehingga pemikirannya cenderung positif, bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi salah satu cara untuk belajar tokoh itu, makanya setiap skripsi atau tesis kan biasanya disuruh mencantumkan riwayat hidup. Itu biasanya sangat berkaitan dengan pemikirannya. Kalau hidupnya murung, itu biasanya pikiran-pikirannya ya murung mesti. Kalau hidupnya ceria, ya pikiran-pikirannya ceria biasanya. Oke, Iqbal sempat dapat gelar juga dari Inggris. Dia digelari Sir. Meskipun awalnya dia menolak mati-matian karena khawatir, karena saat itu memang sedang perjuangan melawan Inggris. Dia malah dapat
gelar Sir dari Inggris. Itu pun dengan negosiasi, dia mau dikasih gelar Sir kalau gurunya juga dikasih gelar ulama besar Islam. Saya lupa gelarnya oleh Inggris saat itu. Jadi kalau gurunya dikasih gelar ulama, padahal gurunya yang disuruh Iqbal ngasih gelar ini gurunya yang semacam ustadz di kampungnya lah. Kalau beliau ini, guruku ini dikasih gelar Sir itu tak terima. Kalau enggak saya enggak mau. Dan Inggris mau dan akhirnya dia dapat gelar itu. Oke, dia ada beberapa orang tokoh yang berpengaruh dalam kehidupannya Iqbal. Yang pertama, guru, tokoh, orientalis, tapi orientalis yang positif dari Inggris, namanya Sir Thomas Walker Arnold. Orang ini yang banyak mendorong Iqbal untuk ke luar negeri melanjutkan studinya. Dan Iqbal sempat 3 tahun berkelana di Eropa. Yang kedua adalah Jalaluddin Rumi. Yang ketiga Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han ini sebenarnya orang pertama yang punya ide two nation. Two nation itu 2 negara. Dia yang punya ide gimana biar gak tawuran aja antara orang India sama orang Pakistan ini. Di 4 provinsi itu enaknya dipisah aja. 4 provinsi itu akronimnya yang nanti namanya jadi Pakistan. Saya agak lupa. Kalau nggak salah loh ya, Punjab, Kashmir, kemudian Sind, Pakistan. Apa ya? Balukistan apa yang terakhir itu nanti jadi akronim Pakistan. Meskipun yang Kashmir ini masih diberati sama India sehingga sampai sekarang masih konflik. Itu sebenarnya perebutan antara Pakistan sama India. Nanti Pakistan bagian timur memerdekakan diri, jadilah Bangladesh. Jadi dari India pecah jadi Pakistan, Pakistannya juga pecah jadi Bangladesh. Itu dalam sejarahnya. Dan ya mungkin teman-teman yang ngerti sejarah bisa lihat lah, sebenarnya itu peristiwanya nggak sesederhana yang kita bayangkan. Ratusan orang harus tewas, bahkan mungkin ribuan gara-gara pemisahan antara India Pakistan ini. Sekali-sekali mungkin nanti tak bawain film India yang ada hubungannya dengan pemisahan 2 wilayah itu. Saya lupa dulu pernah nonton. Judulnya kalau nggak salah Train to Pakistan. Jadi kereta api terakhir yang membawa, kan itu penduduk Muslim yang ada di India, dia harus lebih baik pindah ke Pakistan kalau ingin selamat. Yang Hindu juga yang ada di Pakistan harus cepat-cepat pindah ke India kalau ingin selamat. Dan itu sering kasus ketemu di tengah jalan dan bunuh-bunuhan. Dan ribuan orang tewas gara-gara peristiwa ini. Sehingga Mahatma Gandhi terus bikin deklarasi, saya tidak akan makan sebelum damai antara Hindu dan Islam. Disitulah terkenal sekali perjuangannya Mahatma Gandhi untuk anti kekerasan. Jadi melawan kekerasan dengan tidak kekerasan. Dan Gandhi dapat popularitas dari peristiwa itu. Oke, ya sekali-sekali nanti kalau saya pas nggak bisa kita nonton film lagi. Karena banyak, biar kamu nggak nonton TV terus. Tontonanmu yang nggak mutu, YKS. Jam segini kan isinya gue, YKS, campur-campur, terus sponsor OVJ. Jadi kamu dilatih jadi orang bodoh di Indonesia itu. Lah ya kan kelihatan dari acara TV-nya. Itu yang setelah ya selain Syed Ahmad ada Rumi. Saya nggak perlu sebut sedahsyat apa orang yang namanya Rumi. Kalian kan ada juga pengajian Rumi, Cak Kuswaidi. Nah, seperti itulah jagoannya Rumi. Dan Rumi ini tidak cuma dahsyat di dunia Islam. Dunia di luar Islam hari ini juga banyak yang mengidolakan Rumi. Kenapa setelah 911 masih banyak orang yang suka sama Rumi, suka sama Islam, itu karena jasanya orang-orang seperti Rumi. PBB aja tahun 2007 mendeklarasikan bahwa tahun 2007 ini adalah tahunnya Jalaluddin Rumi. Kalau kalian ke markasnya PBB, di gerbangnya ada sebaik puisi dari Rumi.
Itu dahsyatnya seorang Rumi. Bacalah sekali-sekali bukunya atau puisi-puisinya. Terus Nietzsche saya nggak perlu sebut, kalian beberapa minggu yang lalu sudah ketemu dahsyatnya orang ini dalam pikiran-pikirannya. Kemudian Henry Bergson dengan intuisionismenya dan Goethe sastranya. Jadi di luar keislaman dan nasionalisme dan komitmen jihad ijtihadnya seorang Iqbal, ada beberapa tokoh yang bermain. Di situ tak sebut. Itu kalimat dipotong dari puisinya Iqbal. Yang atas tentang Nietzsche, yang bawah tentang Rumi. Kalau tentang Nietzsche dia bilang, jika engkau nada gemulai, jangan datang menghampiri. Jadi kalau kalian orang yang hatinya lemah, ngamuan, nggak sabaran, tersinggungan, jangan baca Nietzsche. Mesti kalian marah-marah, pokoknya ateis, kafir, murtad, masuk neraka. Soalnya mesti itu nanti ketemu Nietzsche itu. Maka katanya Iqbal, kalau engkau nada yang gemulai, jangan datang menghampiri. Tangannya berlumur darah setelah membersihkan salib sang Mesia. Kan Iqbal yang Nietzsche yang membunuh Tuhan di barat itu. Tuhan sudah mati. Maka dalam puisinya Iqbal, tangannya masih berlumuran darah habis dia membunuh Tuhan itu. Terus hatinya adalah hati seorang mukmin meskipun otaknya kafir. Loh, itu Iqbal loh yang ngomong, bukan saya. Jadi dia membunuh Tuhan itu Tuhan yang historis kan, Tuhan yang ternyata memperbudak manusia. Apa iya Tuhan itu seperti itu? Dan dibunuh oleh Nietzsche. Kalau di puisi, Nietzsche kan juga sering pakai aforisme, pakai puisi. Kalau Nietzsche bilang, apa kamu nggak bau bangkainya Tuhan? Apa kamu nggak baru saja kita kremasi Tuhan? Itu Nietzsche. Dan bagi Iqbal, sebenarnya hatinya mukmin. Biar orang tidak, mungkin dalam konotasi banyak orang mempertuhankan, banyak orang menyembah pikirannya sendiri. Yang difanatiki, yang disakralkan adalah pemahamannya sendiri. Yang seperti ini harus dibunuh. Hidupkanlah tauhid, yang Tuhan sejati yang dinomorsatukan. Cuma otaknya kafir di Nietzsche ini, meskipun hatinya mukmin. Kalau tentang Rumi dia bilang, itu tak potong aja dari puisinya, diilhamkan oleh seorang piawai, Jalaluddin Rumi. Jiwanya sumber api menyala. Aku hanyalah bara terpesona yang meluap menjadi api membara. Puisi kalau bagus itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga bagus. Padahal itu terjemahan dari Persia diinggriskan, terus Inggris diindonesiakan oleh Abdul Hadi WM. Ya karena yang terjemah juga sastrawan jadi enak. Kalau kamu yang terjemah mungkin rusak puisinya. Ya, makanya jangan, kalau mau beli buku puisi kok terjemahan, lihatlah siapa yang terjemah. Kalau yang terjemah orang biasa-biasa yang bukan sastrawan mesti rusak, kehilangan rasanya. Oke, itu jadi dunianya Iqbal dipengaruhi orang-orang itu yang ada gambarnya itu. Sil, Thomas Walker, Arnold. Kemudian sebelahnya ada Rumi, sebelahnya lagi ada Ahmad Han, sebelahnya lagi ada Nietzsche, sebelahnya lagi ada Bergson, sebelahnya lagi ada Goethe. Orang kenal Iqbal dari karya-karyanya ini. Asrawi Hudi, Rumus I Behudi, Javid Nama, Bal I Jibril, dan Payami Masyrik. Saya tidak tahu zaman saya mahasiswa dulu, buku-buku ini semuanya ada terjemahannya, sudah. Cuma terjemahan-terjemahan ini sekarang banyak yang lenyap. Di perpus juga tak cari, juga banyak yang lenyap. Carilah buku-buku itu, koleksilah. Isinya bagus-bagus, luar biasa. Puisi-puisi yang inspiratif. Jadi kalimatnya aja bisa menggugah.
Tidak seperti puisi-puisi hari ini. Saya punya teman sastrawan hari ini, dulu satu pondok di Kerapiak, sastrawan sejati. Cuma aku nggak ngerti. Dulu zaman di pondok ini alim-alim aja. Sekarang jadi tokoh besar, bukunya banyak. Cuma kalau nulis puisi, nulis buku itu isinya seks terus. Heran aku. Tahun 2004 dia menerbitkan kumpulan puisi judulnya Kuda Ranjang. 2007 nulis lagi judulnya buku kumpulan puisi, judulnya Bau Betina. Isinya seks terus. Nulis buku, nulis novel juga isinya seks terus. Harusnya beliau-beliau yang dari pesantren, yang pinter sastra itu menghidupkan sastra-sastra religius versi Rumi atau versi Iqbal. Cuma ya mungkin karena pertimbangan pasar atau karena memang sudah terkontaminasi apa, jadi pikirannya cuma seks. Karena memang begitu ada kata seks apa konotasi ke sana kan orang terus melirik semua. Nah, kan kayak kamu itu loh, kalau konotasi ke situ kan mesti kamu kejar-kejar. Ada kasus MUI sama di Bogor sama jamaahnya dua, kan kamu penasaran dan bikin ngejar. Kalau urusan gitu-gitu kamu mesti penasaran. PNS sama temennya, ya mesti kamu kejar. Yang gitu-gitu kamu semangat. Tapi yang di luar itu kamu melempem. Dan cobalah cari rahasia diri Asrori Hudi, rumus Ibehudi, misteri peniadaan diri, Javid nama. Javid itu nama anaknya. Saya lupa, ada fotonya antara Iqbal dan anaknya. Sayap Jibril, Tayami Masyrik, pesan dari timur. Dua karya terakhir, The Development of Metaphysics in Persia. Kalau yang development ini disertasinya. Kalau yang terakhir, Reconstruction of Religious Thought in Islam, itu kuliah-kuliahnya. Ada 6 kuliah dan dikumpulkan jadi satu, jadilah Reconstruction. Jadi isinya ya kuliah kayak gini nih, kayak ngaji ini, terus ditranskrip, terus diterbitkan, dikasih judul, jadilah Reconstruction. Makanya kalau takmir ngejar-ngejar kamu suruh bikin transkrip itu mungkin carving ini. Cuma levelku enggak kayak Iqbal. Jadi kamu mesti botak-banting transkrip ngaji filsafat ini, karena rodok ngalur ngidul. Oke. Jadi dari karya-karya inilah nanti lahir eksistensialisme Iqbal. Orang kenalnya filsafat Hudi, filsafat ego. Hudi itu ego kecil, maksudnya manusia. Biasanya terus ditandingkan dengan filsafat Huda. Huda itu ego besar, maksudnya Tuhan. Hari ini kita tidak ngomong Huda tapi ngomong Hudi. Ngomong ego, ngomong eksistensialisme manusia. Kalau yang Buddha mungkin lain waktu ketika kita ngomong filsafat ketuhanan kita bahas. Karena Iqbal juga punya pikiran yang khas tentang Tuhan. Meskipun sebenarnya antara Budi sama Buddha ini agak nyambung. Buddha itu Tuhan. Makanya orang Pakistan, India, kalau mau say goodbye, dia tidak bilang goodbye, tapi biasanya bilang Buddha Hafiz. Jadi semoga Tuhan melindungimu. Itu untuk bilang goodbye. Kalau Indonesia kan bilangnya selamat tinggal, sampai jumpa. Nah, kalau orang sana malah mendoakan. Jadi Buddha Hafiz, semoga Tuhan melindungimu. Nah, besok kita ganti lah, kalau kita mau berpisah jangan selamat tinggal, sampai jumpa, bye bye, itu kan film sekali kan yang kayak gitu. Kamu gantilah agak selamat apalah, jangan selamat tinggal ya. Semoga dijaga oleh Allah, semoga. Baru setelah itu assalamualaikum. Oke, itu tradisi sana. Oke, Iqbal tergolong kelompok eksistensialis yang teistik sebagai antagonis dari eksistensialis yang ateistik. Sebenarnya saya punya cita-cita nambah satu lagi mula sadra. Cuma sebelum sadra saya harus ngomong banyak dulu, karena sadra ini agak mix dari banyak sekali pikiran. Jadi terpaksa mula sadra akan tak pending belakangan. Tidak tahu nanti kapan kita pasti ketemu orang ini.
Jadi teistik sama ateistik dibedakan dalam hal yang satu menolak Tuhan, yang satu menerima Tuhan. Kalau yang ateistik, Tuhan dianggap menghalangi kebebasan manusia. Kalau yang teistik, justru dengan menerima Tuhan, manusia jadi bebas. Kalau yang ateistik, karena ada Tuhan, aku tidak bebas gini, tidak bebas gitu, ada aturan macam-macam, ada agama, ada kitab suci, ada ajaran. Itu eksistensialisme ateistik. Kamu nggak bebas berekspresi, selalu dihalang-halangi. Nyanyi nggak boleh, lihat film nggak boleh, ya, semacam itu. Itu kalau bagi orang ateistik, gara-gara kamu percaya sama Tuhan sih. Coba nggak percaya Tuhan, urusannya lebih simpel. Karena ada Tuhan terus jadi jelimet, kebebasanmu terpasung. Kalau teistik sebaliknya, justru dengan percaya pada Tuhan, kita terbebaskan. Kalau kita tidak percaya Tuhan, hidup kita banyak sekali batas. Termasuk batas yang paling jelas itu mati. Tapi kalau kita percaya Tuhan, mati itu ternyata juga bukan batas. Masih panjang hidup sesudah mati. Ketika kita percaya Tuhan. Kalau kita tidak terikat oleh Tuhan, kalau katanya orang lain, pasti kita terikat oleh banyak hal yang lain. Justru karena kita terikat oleh Tuhan yang transenden, kita bisa bebas di dunia yang imanen. Tapi kalau kita nggak terikat oleh Tuhan yang transenden, biasanya akan banyak hal yang lain yang mengikat kita di dunia imanen. Orang katanya orang teistik, orang justru percaya Tuhan itu dirinya jadi bebas. Mau apa-apa nggak takut. Nah itu bedanya eksistensialisme teistik sama ateistik. Ini sebenarnya kalau mau kamu gali itu urusan penghayatan pribadimu masing-masing. Tuhan itu bunyi apa dalam dirimu hari ini, itu menentukan. Kalau Tuhan itu hanya bikin kamu susah, ya berarti Tuhan penghalang kebebasanmu. Seandainya eksistensial, berarti kamu sebenarnya tergolong eksistensialis yang ateistik. Tuhan itu hanya bikin kamu susah. Enak-enak santai-santai, suruh sholat, suruh puasa, itu kan kok berat sekali ya agama itu. Tahajud, kamu pacaran nggak boleh, harus nikah dulu. Jadi kamu merasa ini terkungkung sekali gara-gara ada Tuhan. Nah, secara eksistensial terus berarti kamu eksistensialisme yang Tuhan jadi penghalangmu. Ya buktinya gampang kan. Semua yang diperintah Tuhan kalau rasanya masih beban bagimu, berarti memang Tuhan menghalangmu. Ya kan? Disuruh sedekah itu kan, uang di eman-eman mau beli pulsa ya harus disuruh sedekah. Susah nanti nggak bisa Facebookan, susah aku. Mending nggak sedekah kan, itu mikirnya. Lagi enak-enak nyantai-nyantai nonton TV ngerokok-ngerokok adzan. Allah, baru sebentar nongkrong habis maghrib sudah adzan isya. Dan kamu nggak kaget kan adzan isya, adzan lagi. Jadi adzan itu bikin kamu ngeruneng. Oke, subuh lagi enak-enak tidur ada. Ramadan lagi, nggak makan mulai pagi sampai maghrib. Kok berat sekali ya agama itu. Jadi Tuhan, kamu lihat di sisi itunya. Padahal ya Tuhan butuh sholatmu ya kualitasnya kayak gitu aja. Puasamu juga begitu. Enggak, sebenarnya yang butuh kamu, cuma kamu nggak merasa itu. Bagi kelompok ateistik, justru dengan itu semua kita bebas, kita terbebaskan. Kita ketemu eksistensi, kita ketemu jati diri. Tapi kebalikannya bagi ateis, Tuhan itu hanya jadi variabel penghalang. Ya kan? Pacaran mau gandengan, enggak boleh ini sama Allah, jadi gandengan. Coba aku enggak percaya sama Allah. Gitu jadi penghalangmu, kamu enggak bisa ngapa-ngapain gara-gara Tuhan. Itu eksistensialisme ateistik sebenarnya. Kamu setuju dengan Nietzsche berarti bahwa Tuhan itu bikin kamu jadi budak. Karena kemarin saya ada jejer sama beliaunya yang agak berpikirnya keras. Ada acara seminar, terus seminar itu dibuka pakai tarian. Wah, dia nggak mau lihat, nggak boleh kayak gitu itu Bapak Ishar. Ada tarian yang nari perempuan lagi susah. Wah,
Kasihan ya Pak. Berarti mesake beliau ini. Jadi dia tersiksa sepanjang ada tarian itu. Ngelirik aja nggak berani, pokoknya menunduk. Bagi dia nggak boleh. Terus tak tanya, yuk kalau gitu nggak boleh gitu. Boleh Pak Faiz gitu itu. Cuma yang Islami. Tak pikir yang Islami gimana ya? Nggak boleh ada suara perempuan. Nggak boleh lenggak-lenggok. Nggak boleh auratnya terbuka. Kalau auratnya tertutup masih bisa. Perempuannya nggak suara nggak bisa. Tapi nggak boleh lenggak-lenggok. Terus tariannya jadi gimana? Apa terus ning ngarep terus meneng gini aja. Orang situ nari kuwi. Ya kan ada yang kayak gitu. Oke. Jadi dan ini kadang-kadang kayak gini itu sosialisasinya sejak kecil loh, Tuhan jadi beban itu. Hari ini saya lihat banyak. Kemarin waktu pulang kampung di rumahnya family itu anak kecil-kecil banyak. Mau maghrib lagi seru-serunya nonton film apa itu. Begitu wah begitu adzan maghrib, wah adzan wis dadi data adzan barang wis itu. Nah, jadi anak-anak sejak kecil sudah dilatih benci sama adzan. Ya lagian TV itu juga gitu, film-film gitu mesti pas kan waktunya mau adzan. Jadi kamu terlatih sekarang jadi benci adzan. Padahal kalau zaman saya kecil itu mau maghrib itu sudah dilanggar semua, sudah rame langgarnya. Sekarang tidak ada. Setiap anak sudah di depan TV. Jadi kamu dikondisikan untuk Tuhan itu jadi beban. Sehingga kalau ingin eksis, Tuhan harus ditinggal. Sistem hari ini kelihatannya mengarah ke sana. Dan itu yang diberontak oleh kelompok eksistensial teistik seperti Iqbal dan kawan-kawan. Masa sih gara-gara Tuhan kok jadi kayak gitu? Justru Tuhan itu ngirim banyak aturan biar kita bebas. Misalnya kamu dibolehkan kayak tadi pacaran seks bebas. Loh, pas waktu seksnya bebas. Tapi bebas kalau dalam eksistensial kan ada pertanggungjawaban. Setelah itu kamu akan masuk penjara yang sangat besar dan sangat sempit. Namanya pertanggungjawaban. Dan itu jauh lebih sengsara dibandingkan ketika tadi kamu belum ke sana. Ketika itunya sih bebas. Dan agama bermain di sini loh. Hati-hati kalau ini kamu lakukan, pertanggungjawabannya justru lebih memenjarakan kamu. Ngomong jelek, lu bebas kamu ngomong jelek, tapi begitu kamu ngomong jelek, tanggung sendiri resikonya. Mungkin di masyarakat namamu jatuh, temenmu juga malas deket-deket, cangkemnya elek gue. Sedikit gitu. Resikonya, tadi kamu bebas memang ngomong jelek. Wong itu hakmu kok ngomong jelek. Tapi setelah kan di eksistensial itu, kebebasan kan ekuivalen dengan pertanggungjawaban. Ya tanggung sendiri resikonya. Dan agama jaga biar ini loh. Makanya katanya eksistensialisme teistik, lo justru ada Tuhan kita bisa bebas. Kita bisa menikmati kebebasan yang lebih besar. Nah itu katanya eksistensialisme teistik. Sekarang kita lihat Iqbal. Karena Iqbal ini eksistensialis, maka seperti semua tokoh filosof eksistensial yang lain, Iqbal ini anti-esensialisme. Anti-esensialisme itu kalau di Iqbal jelendrenya seperti itu. Yang pertama, tidak ada yang universal. Realitas ini di level apapun berubah. Sifatnya evolutif dan ada tujuannya. Ada arahnya perubahan ini ya. Karena ini yang Tuhan yang menciptakan secara sengaja, maka ada perubahannya. Di evolutif sifatnya, berubah pelan-pelan. Ya kayak kayu ini kan kelihatannya tetap, tapi kan dia berubah. Ngulet atau semakin renggang. Ini dulu mungkin bikinnya nggak renggang, sekarang jadi renggang. Hidup seperti itu. Kamu juga begitu. Manusia apalagi berubah kok. Kalau nggak percaya kamu cermati dirimu dulu. Mulai SD seperti apa, SMP, SMA, sekarang jadi mahasiswa kayak gimana. Pasti ada perubahan. Dan itulah hakikat kehidupan. Jadi hakikat kehidupan adalah tidak ada hakikat. Tidak ada esensi. Dulu yang kamu anggap bagus mungkin hari ini tidak, biasa-biasa aja. Atau malah jadi jelek.
Dulu kamu dikasih uang 1.000 mungkin senengnya setengah mati, wong kamu masih umur 5 tahun. Hari ini dikasih 1.000 kamu geleng-geleng kepala. Parkir 2.000, kencing 2.000. Buat apa uang 1.000? Karena konteksmu hari ini. Ya. Dulu kamu sukanya temen itu cowok-cowok, seneng lah rame CS. Nah, sekarang sudah beda kan. Dulu kalau ada cewek kamu nggak suka sama cewek, ngapain cewek. Sekarang sudah mahasiswa malah yang dicari cewek. Ada perubahan. Ya pasti. Dulu kamu baru dari kampung masuk Jogja, dari desa, dari pondok yang deso masuk Jogja, tiap hari mesti istighfar kamu. Ya kan, lihat orang pakai rok mini, astagfirullahaladzim. Lihat temenmu pacaran, astagfirullahaladzim. Pacarannya masuk kamar lagi, astagfirullahaladzim. Kamu naik bis jejer sama orang pakai rok mini lagi, astagfirullahaladzim. Pokoknya kamu istighfar mulai subuh sampai maghrib. Tapi sekarang 3 tahun di Jogja, 2 tahun di Jogja berubah sudah. Kalau dulu astagfirullah, sekarang kalau nggak ada malah nyari. Kalau naik bis nyari yang duduknya jejer. Alhamdulillah masih ada yang duduk di sebelahku yang mesti gitu. Sekarang nggak ada pemandangan gitu aja kamu cari di internet. Ya kan? Harus berubah pikiran. Mau evolusi, cuma evolusinya tidak sehat ke arah sana. Untuk evolusinya sehat, ya kamu harus ngerti tujuanmu. Kenapa kok kamu ada? Apa sih tujuan jadi manusia itu? Itulah esensinya nanti, finalnya. Tapi hidup kita berproses. Kemudian karakter dasarnya realitas adalah individualitas. Jadi setiap individu, setiap sosok, setiap orang itu adalah tuan bagi dirinya sendiri. Kalau bahasanya Iqbal, the maker of his own destiny. Dialah yang menentukan nasibnya sendiri. Kamu itu sudah bebas sama Allah, dibebaskan memang. Cuma dikasih pilihan dan dikasih potensi untuk bisa milih. Itu aja. Dikasih akal, dikasih insting, dikasih naluri, dikasih nurani, dikasih imajinasi. Itu alatnya. Terus dikasih petunjuk Quran, dikasih Nabi. Urusan kamu ikut Nabi, ikut Quran, monggo itu urusan kamu bebas kok. Jadi hidup itu hakikatnya penentunya kamu. Tidak bisa kamu wakilkan pada orang lain. Kamu baik, ya berarti kamulah yang milih yang baik. Kalau kamu jelek, kamu sendiri yang milih yang jelek. Itu kedua, teori anti esensialismenya Iqbal. Teori anti esensialisme yang ketiga, hidup itu absurd. Kenapa absurd? Karena makna lama yang kita pahami seringkali tidak relevan untuk masa kini. Sehingga kita harus bikin makna baru. Dan setiap individu harus bikin makna sendiri untuk dirinya sendiri. Karena makna-makna yang kita pahami pasti benar. Dulu kayak gini bagus kok, kayak gini enak kok. Hari ini gak mesti bagus dan gak mesti enak. Zaman dulu orang merokok itu biasa, itulah lambang kejantanan. Tapi ada banyak realitas yang berubah. Ada fatwa haram lah, ada ancaman bahwa merokok itu membunuhmu lah, ada. Persepsi orang tentang rokok mulai bergeser. Kalau dulu peduli amat mau merokok aja, tapi sekarang mulai banyak yang mikir-mikir. Dan kamu yang perokok selama ini bebas kamu dewe, sekarang mulai lirak-lirik. Lihat situasi. Kenapa? Realitas ini berubah. Makna lama tidak sama lagi dengan makna baru. Zaman dulu merokok itu simbol orang. Nggak sembarangan orang bisa ngelinting rokok atau punya rokok bermerek. Semakin kaya orang, semakin tinggi merek rokoknya, pakai cerutu, semakin rendah derajatnya, semakin dia harus ngelinting sendiri. Dulu, jadi rokok melambangkan status sosial. Hari ini nggak ada hubungannya sama sekali. Kamu yang belum kerja pun berani beli rokok, nggak punya uang pun berani utang rokok. Pemaknanya sudah beda. Makna yang lama tidak selalu relevan dengan makna hari ini.
Maka kalau di anti-esensialisme Iqbal, hidup ini absurd. Baik buruk, pas tidak pas, layak tidak layak, cakep atau tidak cakep itu tidak pasti. Cakep bagi orang Indonesia mungkin beda loh. Cakep bagi para bule yang turis ke sini. Buktinya bule-bule yang kesini itu biasanya nyari pasangan yang ireng-ireng, ledak-ledak. Coba kamu lihat dia main. Kan beda. Bagi kamu, lu eman-eman ya bule putih-putih mulus-mulus gitu nyari pasangan kayak gitu. Mbok aku aja, ini karepmu kan ngono. Tapi bulenya nggak suka, dia suka yang agak hitam-hitam. Bahasanya mereka eksotis. Eksotis itu nama lain aslinya jelek tapi ya unik gitu. Jadi kalau ada orang banyak pendapatmu, aku cakep nggak? Jangan bilang jelek, kasihan, bilang aja eksotis. Itu sebenarnya mau ngomong jelek. Atau ya kalau kamu nggak tega bilang eksotis, nanti dia tahu bilang aja enggak. Kamu itu khusus, limited edition. Nggak ada yang kayak kamu di dunia ini. Mungkin dulu salah cetak apa gimana, jadinya kayak gitu. Oke, kalau limited edition kan khas itu, jadi nilainya meskipun jelek tapi nilainya tinggi ya, itu limited edition biasanya. Oke, dan manusia disebut manusia kalau dia adalah individu yang sadar dirinya, konkret dan kreatif, yang semua sadar diri, konkret, real maksudnya, dan kreatif ini diawali dari kebebasan. Jadi pertama-tama kamu harus tahu dirimu siapa. Setelah itu ekspresikan apa yang kamu inginkan, apa yang ada dalam dirimu. Dan yang ketiga, kreatif. Jadi produktif. Oh ini tidak gampang. Kenal diri aja panjang prosesnya. Setelah itu konkretisasi diri itu juga panjang. Dan tidak sekedar konkretisasi diri, tapi juga harus kreatif. Dan hasil dari 3 variabel inilah maka kita ketemu yang namanya budaya. Agama sebagai institusi, sains, masyarakat, politik, ekonomi, itu sebenarnya ekspresi dari individu-individu yang sadar diri kemudian melakukan konkretisasi secara kreatif. Orang-orang ini biasanya dicatat oleh sejarah, entah dalam skop kecil atau dalam skop besar. Sementara sisanya yang ini mayoritas biasanya hanya dicatat sebagai kelompok, tidak dicatat sebagai individu yang unik. Kenapa? Karena mereka tidak sadar diri, tidak konkret, dan tidak produktif, tidak kreatif. Jadi dalam hidupmu kamu harus jadi sesuatu yang menonjol. Untuk bisa menonjol kamu harus kenal siapa dirimu. Kalau sudah kenal siapa dirimu, kamu tahu mana yang harus ditonjolkan. Kalau sudah kamu ngerti mana yang ditonjolkan, tonjolkanlah. Kan itu maunya. Ya, kamu analisis apa ya kelebihanmu ini. Terus di aspek kelebihanmu itu genjotlah. Setelah kamu genjot, tampilkanlah. Biar orang ngerti, lu aku hebat di sini. Maka kamu akan menyumbang sesuatu untuk peradaban secara kreatif. Cuma level-level belakangan ini gak akan bisa kamu capai kalau level yang pertama, yaitu sadar diri, kamu masih belum. Sadar diri itu kenal siapa dirimu. Kenal dirimu itu watakmu kamu kenal. Setelah kenal biasanya orang bisa ngontrol. Kalau nggak kenal nggak bisa. Kalau bisa ngontrol biasanya orang terus bisa mengarahkan. Kalau sudah bisa mengarahkan, tinggal kamu tetapkan tujuan dan menuju ke sana. Tapi kalau proses yang pertama belum, ya kamu tidak akan nyampe ke sana. Jadi anti-esensialismenya Iqbal diawali dari tidak ada universalitas. Yang ada adalah individualitas. Karena hidup ini absurd, maka manusia harus eksis sebagai dirinya sendiri. Itu aja. Jadi jangan cari yang universal-universal, karena yang universal itu nggak ada. Yang universal itu bikinan, makna yang dibikin oleh manusia. Hiduplah sebagai dirimu. Itu yang nggak gampang.
Nabi juga mengajarkan kita sering untuk hidup jadi diri kita sendiri, tidak niru-niru. Oke ya. Terus di antara banyak ajaran Islam, Iqbal ini makanya dia nulis tadi yang kritik ke Persian metafisik yang disertasinya itu, pada awalnya Iqbal ini suka dengan ajaran-ajaran sufistik. Cuma belakangan dia mengkritik tradisi sufi yang panteistik. Sufi yang panteistik itu sufi yang wahdatul wujud, sufi yang orang menenggelamkan diri, orang melenyapkan diri, yang anak al-haq. Itu bagi Iqbal justru berlawanan dengan hakikat manusia dan tujuan manusia diturunkan ke muka bumi ini. Manusia diturunkan itu eksis biar jadi dirinya, biar jadi manusia yang mengenali Allah, yang menomorsatukan Allah. Ya kok gabung lagi sama Tuhan itu gimana? Wong diciptain, kan Allah bilang, kuntu kanzan mahfiyan faholaktul kholko fauridu an u'rofa faholaktul kholko. Jadi aku itu hasanah tersembunyi, aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Itu kan hadits besi itu kan. Dan makhluk itulah nanti yang mengenali aku. Loh, kayak gini tujuannya berarti kan manusia disuruh eksis jadi dirinya sendiri. Sementara di tasawuf yang panteistik, manusia disuruh melenyapkan dirinya. Padahal dia ditugasi di dunia ini untuk beribadah dan untuk menata dunia jadi khalifah, khilafah. Tapi kok malah dirinya sendiri dilenyapkan, terus mantep jadi Tuhan, anak al-haq. Dan itu dikritik oleh Iqbal. Tidak mungkin gitu. Kalau ada yang aneh-aneh dari sufi yang wahdatul wujud itu, kalau katanya Iqbal itu sebenarnya munculnya dari akalnya sendiri, yang overworked. Overworked itu mikirnya kejelon. Apa nek bahasa Jawa? Keduren mikirnya. Ngapain harus sampai ke situ segala? Dan mengalami sel-selnya mengalami halusinasi persatuan dengan Tuhan akhirnya. Dan itu kan biasanya diawali dari ritual-ritual yang luar biasa berat. Dan ritual yang luar biasa berat itu kadang berpengaruh terhadap pikiran, terhadap otak. Dan itu mungkin kalau di Iqbal mungkin ya itu antara lain melahirkan imajinasi-imajinasi karena overworked. Akalnya dipaksa aneh-aneh. Ya kayak kan coba torekot itu kan. Saya dulu pernah ikut simbah saya ikut torekot itu, tidak betah. Wiritannya lama panjang. Nanti setelah sekian ribu terus akan lihat cahaya putih. Setelah itu beliau mungkin aja karena saking keselnya kamu muter-muter berapa kali ribu terus blank, akhirnya hanya lihat putih. Kamu wis mabuk. Terus gak karu-karuan sudah, karena mungkin ada semacam sugesti di situ. Kalau katanya Iqbal, tidak harus sampai situ. Kalau seperti itu justru menghilangkan diri. Padahal manusia itu disuruh menegaskan dirinya jadi manusia. Yang beda level dengan malaikat, beda level dengan binatang, beda level dengan tumbuhan. Kita itu tinggi makomnya, meskipun tidak sama dengan Tuhan. Nabi aja kan tidak bersatu dengan Tuhan. Ketemu Tuhan pun di depannya. Kayak Isra Mi'raj itu kan malak min waroi hijab. Jadi ada hijabnya, Allah di sana, Nabi di sini terus ngobrol. Tidak bersatu. Nah itu maka kriwinya Iqbal itu. Ya manusia, jadi manusia dong. Eksislah jadi manusia. Meskipun tidak gampang. Jangan dikira jadi manusia itu gampang. Hari ini kalau mahasiswa saya lihat banyak yang levelnya belum manusia. Levelnya banyak yang level tumbuhan. Level tumbuhan itu yang penting makan, gede, enak. Tumbuhan itu kan gitu, kamu disiram terus tumbuh besar dan indah. Itu tumbuhan. Setelah biasanya kalau sudah tumbuhannya terpenuhi, makannya sudah enak, punya laptop, bisa dandan, cakep, indah, baru naik level atasnya lagi jadi binatang. Hasrat, ambisi, nafsu baru bunyi. Kalau levelmu masih level dandan, level tumbuh, level itu biasanya. Dan cirinya tumbuhan itu satu biasanya, musuh besarnya males.
Ya kan, tumbuhan itu musuh besarnya malas. Jadi hati-hati dengan musuh besarmu hari ini. Kamu itu ilmunya sudah lengkap, wawasanmu sudah penuh, baik buruk kamu ngerti semua sudah. Cuma tinggal dijalanin gitu aja yang belum. Makanya makommu harus dinaikkan dikit lagi lah. Nafasnya kalau di Ghazali perlu naik satu range lagi, karena nggak bisa loncat. Setelah tumbuhan terus jadi hewan. Ada ambisi, ada hasrat, ada cita-cita, ada keinginan, ada target yang dituju. Syukur-syukur sekarang kamu sudah bisa naik kelas. Jadi dari sekedar menikmati hidup, jadi punya tujuan hidup. Nah setelah itu baru kamu naik level jadi manusia. Kalau sudah jadi manusia, tidak mengandalkan insting lagi, tapi akalnya sudah jalan. Dan itu sebenarnya eksis seperti itu yang diinginkan oleh Iqbal. Eksis jadi dirimu sendiri. Tidak banyak orang yang bisa eksis jadi dirinya sendiri. Kalau kamu cermati dirimu dari ujung rambut sampai ujung rambut bawah lagi, rambut di kaki maksudnya, itu saya yakin bukan banyak sekali yang bukan pilihan-pilihanmu sendiri. Banyak yang mungkin dipilihkan orang atau dipengaruhi orang atau apapun. Coba kamu cermati hidupmu hari ini seperti apa. Kamu pakai gaya seperti itu tuh maumu atau terpengaruh orang? Itu coba dicermati. Jadi di sini di level kedua sebelum masuk ke filsafat dirinya, Iqbal wanti-wanti hati-hati dengan ajaran-ajaran yang justru kontraproduktif, yang kamu melenyapkan dirimu sendiri. Nah kalau dirimu sendiri lenyap, semua mekanisme hidup dan mekanisme materi spiritual nggak ada gunanya dong. Nah kalau kamu sudah bersatu dengan Allah, gimana besok Allah menghisab? Gimana semua urusan jadi kacau, sudah gak karu-karuan. Urusan sholat, zakat, puasa, ibadah, urusan hubungan sosial, urusan gak karu-karuan sudah kalau manusia sudah masuk ke wilayah yang gak jelas. Maka katanya Iqbal cukup jadi manusia aja yang otentik. Nah dari situ baru kita masuk ke filsafat ego atau budi. Ego ya secara harfiah artinya diri atau self. Secara terminologis, secara etimologis, kalau bahasa Persia sebenarnya itu artinya kebanggaan diri, keangkuhan dalam tanda petik. Cuma oleh Iqbal diartikan kemandirian, personalitas, dan individualitas. Level yang harus kamu lewati. Kalau kamu baca nanti Sigmund Freud, ego itu isinya 3, id, kemudian ego, dan super ego. Atas sadar, bawah sadar, dan sadar. Komposisi. Bawah sadar itu yang mempengaruhi kamu tapi kamu nggak sadar. Atas sadar itu dunia di luar dirimu yang ngatur kamu. Agama, adat, tradisi itu atas sadar itu ya tampil beneran hari ini. Yang kelihatan manifestasinya itu dunia sadar. Itu di Sigmund Freud. Jadi bagi Iqbal intinya hidup ini adalah I amness. I amness itu adanya aku, itu terjemahnya keakuadaan. Atau kalau bahasanya Nietzsche kemarin, orang yang mengiyakan hidup. Ini loh aku. Itu intinya hidup sebenarnya itu. Jadi kalau kamu bilang inilah aku, harusnya kamu sudah bisa menjelaskan. Iya, terus apa kamu itu? Paling terus kamu nyebut nama. Ya kan? Ya, nama itu ya, tapi nama itu terus seperti apa sih? Coba sebutkan kamu itu apa saja. Ini loh Faiz. Nah ya, Faiz itu orang yang gimana? Sosok yang gimana? Nah itu inilah aku. Makanya Islam kan ada hadis itu yang bilang bahwa bukan laki-laki yang bilang ini bapakku, tapi laki-laki sejati itu berarti kamu sudah eksis jadi manusia kalau kamu sudah bisa tegas bilang ini loh aku ini. Yang kayak gini ini aku. Kalau bahasanya TV, gue banget deh. Apa?
Styleku deh, gayaku deh. Nah, itu berarti kamu sudah masuk pada dimensi hakikat dirimu, I amness. Banyak loh orang yang tidak bisa menunjuk dadanya sendiri. Banyak orang yang gagap membaca dirinya sendiri. Yang ditunjuk ini aku, tapi sebenarnya bukan dirinya yang ditunjuk. Mungkin inilah aku, tapi sebenarnya inilah guruku. Inilah yang dikatakan ibuku. Inilah yang dituntunkan oleh ustadku. Inilah selalu. Jadi bukan dirimu sendiri yang bunyi, tapi orang lain. Kamu beli baju aja milih kayak artis siapa. Maka kalau kamu bilang, loh bajuku baru, itu sebenarnya bunyi artisnya, bukan kamu. Jadi I amness. Setiap objek punya inti sendiri-sendiri, keberadaannya masing-masing. Dan untuk manusia, intinya adalah I amness. Yang di dalamnya ada self atau ego. Ya, meskipun sehingga istilah angkuh ini kalau di Indonesia, ego itu diadopsi terus jadi egois. Orang yang mementingkan dirinya sendiri. Oke. Mementingkan dirinya sendiri itu sebenarnya sah. Asal tidak ditambahi selalu. Kalau sudah selalu, sudah asosial. Tapi urusan apapun, pertama-tama memang pentingkan dirimu sendiri dulu. Jangan keburu mikir orang lain. Kamu sudah beres belum? Kan gitu. Kamu sudah nyata belum? Kamu sudah eksis belum? Nggak ribut dengan yang lain dulu. Pentingkan dulu dirimu, itu maksudnya. Cuma egois kalau di Indonesia konotasinya terus geser jadi sakar PDW. Kamu egois. Masa itu biasanya terus konotasinya sesuka hati sakar PDW. Kalau di Iqbal maunya bukan itu. Kamu harus mementingkan dirimu sendiri untuk bisa eksis. Karena sebelum dirimu sendiri eksis, kamu tidak bisa berinteraksi dengan orang lain sebagai dirimu. Nah itu definisinya ego. Cirinya ego secara umum, kalau kamu ingin ngerti, ciri paling gampang untuk mendeteksi ego adalah, kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Sebenarnya arahnya menuju ke yang namanya rasa, pengalaman batin. Kalau fisik itu manifestasinya. Tapi kalau kamu ingin paham dirimu, berarti kejarlah pengalaman-pengalaman batinmu selama ini untuk mendefinisikan dirimu. Makanya istilahnya kesendirian yang esensial. Itu kan istilah yang luar biasa. Kesendirian sendiri tapi tidak kesepian, tapi esensial. Jadi penghayatan hidup yang hanya aku loh yang mengalami, hanya aku loh yang merasakan. Orang lain gak merasakan, gak bisa. Yaitu contohnya sakit, kecewa, gembira, itu kan hanya kamu yang merasakan. Orang lain gak merasakan. Seenak-enaknya cerita tentang pacaran, lebih enak yang ngalami langsung pacaran. Ngerti? Ya saya gak ngerti pacaran itu enak apa enggak. Kamu yang pengalaman lebih ngerti. Saya anak baik sejak dulu. Jadi gak ada orang lain ngerti kamu, itu gak mungkin. Kamu gak bisa mengharapkan orang lain membacakan siapa dirimu dari luar, gak bisa. Yang paling ngerti dirimu hanya kamu. Kalau kamu sendiri gak mau baca, gak bisa. Friend, ayo bro, tolong bacain aku kayak gimana. Dia bisa komentar, tapi gak akan bisa masuk ke kedalaman penghayatan batin. Hanya kamu yang tahu. Maka jalan paling gampang untuk mengenali ego itu kesendirianmu. Sendirian yang esensial. Nah, jadi kalau kamu lagi di kos-kosan sendirian, terus males keluar ngapa-ngapain, di SMS teman, ngapain aja di kos, sedang menikmati kesendirian yang esensial. Khas ya kalimatnya, luar biasa. Jadi kesendirian yang tidak jomblo tapi esensial. Jomblo tapi esensial. Nah, teorinya Bal berarti kan dipakai. Oke.
Yang penting meskipun jomblo kan penghayatan batinnya luar biasa kan gitu. Jomblo yang berhati nyaman. Oke, makanya orang yang apa? Kalau orang Indonesia ada istilah kaya hati. Berarti apa? Dia pengalaman batinnya sudah luar biasa. Orang-orang tua itu biasanya disebut kaya pengalaman. Karena ini lebih penting, lebih esensial. Bukan kaya materi. Jadi yang menunjukkan eksistensi dirinya itu pengalaman batin. Itu kalau di Iqbal. Sifat dasarnya ego ada dua. Kebebasan dan kreativitas. Ini nanti yang bikin kalau di teologinya Iqbal, di antara konsep yang sangat menonjol dalam ilmu kalamnya Iqbal itu adalah ijtihad. Kalau di Iqbal, ijtihad itu niscaya. Gak mungkin orang Islam itu tidak berijtihad. Bukti paling simpel adalah yang pertama, risalah sudah berakhir. Kita yakin gak akan ada nabi lagi. Sementara realitas berkembang, dinamika kenyataan luar biasa munculnya. Berarti kita butuh kepastian-kepastian baru, hukum-hukum baru, perspektif-perspektif agama yang baru tentang peristiwa-peristiwa baru. Sementara risalahnya sudah selesai. Maka satu-satunya jalan ya ijtihad. Dan yang kedua, di Islam sendiri kan konsep ijtihad juga sudah luar biasa disebut. Nabi sudah sering bilang bahwa kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ya minta fatwalah pada dirimu sendiri. Ya itu kan ijtihad. Istafti kolbaka, kan ada yang kayak gitu. Tanyakan hatimu. Kalau hatinya pas bersih. Ya, kalau hatimu lagi kotor jangan ditanya. Lagi kemerungsung, lagi nafsunya tinggi, jangan ditanya hatimu. Hatimu harus bersih baru ditanya. Sering-sering kamu tidak bisa bertanya pada dirimu sendiri karena kamu tahu bahwa tidak, dirimu sedang kotor. Jadi bebas dan kreatif. Kebebasan di awalnya, kreativitas di akhirnya. Di situ nanti berarti kamu bisa eksis. Kalau tidak diawali kebebasan, seperti apapun produktivitas dan kreativitasmu, kamu tidak eksis. Tidak diawali kebebasan mungkin karena kamu niru, atau karena kamu dipaksa orang, atau karena kamu ikut siapa. Itu berarti bukan original dari kamu, maka kamu tidak disebut eksis. Atau tidak ada kreativitas. Oh saya bebas, tapi menang wae ra ngopo-ngopo. Ya sama aja, kamu tidak eksis. Untuk bisa disebut eksis, diawali dari kebebasan dan diakhiri dengan kreativitas. Maka seorang muslim itu nggak boleh mandek, nggak boleh merasa dirinya sudah final. Dia harus bergerak terus, kreatif terus. Karena dunia masih sangat terbuka, masih perlu ijtihad-ijtihad yang baru. Jangan kesusu sibuk dengan jihad. Ijtihad dulu. Setelah ijtihad baru mujahadah. Setelah mujahadah baru jihad. Masih panjang langkahnya. Dan jihad yang paling canggih kan jihad melawan hawa nafsu. Itu yang paling berat. Melawan tadi loh, biar levelmu naik. Itu kan jihad luar biasa. Dari level tumbuh-tumbuhan naik lagi jadi level hewan, naik lagi. Jangan sampai drop. Kalau Quran meramalkan manusia itu bisa drop loh. Aswala safirin, berarti di bawahnya tumbuh-tumbuhan. Bahkan drop itu yang paling rendah kita ngerti level kan setan dan kawan-kawan. Aswala safirin itu berarti di bawahnya yang paling bawah. Bisa di bawahnya setan. Loh, setan itu kan selama ini kamu anggap jahat, padahal kejahatannya kan cuma bisiin kamu. Tidak ada ceritanya setan bunuh anaknya sendiri. Tidak ada ceritanya setan itu memperkosa anaknya sendiri. Tidak ada. Yang bisa kayak gitu manusia. Setan itu cuma bisikin kamu biar bohong, tapi dia sendiri mungkin tidak bohong. Sama temennya dia jujur. Ya hanya manusia yang bisa aswalah pilih, bisa ngalang-ngalai setan jahatnya. Kan di TV kapan itu kemarin ada ibu-ibu yang bunuh anaknya sendiri hanya gara-gara anaknya burungnya kecil. Itu kan dahsyat, itu kan logikanya dari mana? Masa punya anak
umur 7 tahun karena dilihat loh kok burungnya kecil, dia nggak terima. Anaknya dimasukin bak mandi sampai tewas, nggak nyampe pikirannya. Levelnya berarti sudah drop luar biasa sampai di bawah. Setan aja nggak ada yang mempermasalahkan burung kecil. Nah, ya. Berat kan kalau mikirnya sampai gitu. Itu jihad luar biasa kamu untuk naik kelas itu. Hati-hati loh. Kadang-kadang di titik tertentu kamu bisa aswala safilin drop beneran. Meskipun makom asalmu itu ahsanu taqwim. Dan kalau katanya Al-Halaj kan dari sisi kepatuhan kita nggak ada apa-apanya sama setan. Setan itu disuruh jahat dengan resiko dicaci maki orang sampai kiamat dia mau. Itu kan kalau analisisnya Al-Halaj kan gitu. Hanya demi memenuhi perintahnya Allah. Oke, itu sifat dasarnya ego. Variabelnya ego sekarang. Ini yang kalau katanya Iqbal, variabel ego paling tidak ada 5. Ada self-reliance, yang kedua self-respect, yang ketiga self-confidence, yang keempat self-preservation, yang kelima self-assertion. Yang pertama, saya tidak tahu biasanya self-reliance itu maksudnya ya percaya diri. Percaya diri itu kan siap bersandar pada dirimu sendiri, kamu nggak mengandalkan orang lain. Itu self-reliance. Bukan saya biasanya percaya diri kan kamu self-confidence. Kalau saya lebih pasnya self-reliance. Jadi kamu tidak bergantung pada apapun kecuali dirimu sendiri. Itu berarti kamu eksis sudah. Tapi kalau kamu masih bergantung pada banyak hal, pada temanmu, pada bapakmu, pada dosenmu, itu berarti belum self-reliance. Dirimu sendiri masih belum bisa berdiri. Masih butuh topangan orang lain. Berarti kamu masih belum eksis. Saya belum merasa eksis kalau belum diakui oleh dia. Saya belum merasa eksis kalau statusku di Facebook belum dikomentari oleh. Itu berarti kamu masih mengandalkan yang lain. Kepuasanmu pada dirimu bahwa kamu cukup dengan dirimu sendiri itu adalah self-reliance. Itu bukti bahwa kamu eksis sebagai manusia. Kalau enggak berarti belum. Kamu tidak puas. Yang kedua self-respect. Kamu menghargai dirimu. Ini agak berat bagi orang Jawa. Orang Jawa itu dilatih untuk saya itu apa toh Pak? Nggak ada apa-apanya. Ayo saya itu. Itu dilatih gitu. Tidak apa-apa sih dalam konteks merendahkan diri, basa-basi untuk pergaulan sosial. Tapi dalam dirimu sendiri kamu harus tetap bahwa aku ini berharga loh. Aku ini penting loh. Aku hidup ini ada gunanya loh. Nggak cuma sekedar menjangkepi. Tidak sekedar nambah jumlah absen dan nambah jumlah sensus penduduk. Aku ada harganya. Kalau bahasanya Quran kan gitu. Afama khalaqnakum abasa dan seterusnya itu. Apa kamu tak cipta ini tuh sia-sia aja, hanya sekedar katanya Allah kan gitu. Kamu itu berharga. Sejelek apapun kamu, hargai dirimu sendiri. Kalau kamu sendiri nggak menghargai dirimu, jangan harap orang lain menghargai. Ya, macam-macam menghargai itu. Mungkin berpakaian yang sopan, mungkin berkata yang enak didengar. Itu termasuk bentuk menghargai dirimu. Kamu mandilah yang teratur. Itu kelemahannya mahasiswa itu. Males adus, mangan sak karepe dhewe. Nah, itu biasanya tidak menghargai dirimu sendiri. Kamu dulu diciptakan dengan jelimet, bentukmu dengan sempurna dan indah itu. Enggak iseng Tuhan itu. Pelihara yang bagus. Jangan kok ala pak saya aja. Kok enggak usah diperhatikan, enggak apa-apa kok. Enggak penting saya itu kan gitu. Banyak. Biasanya ajaran Jawa banyak yang gitu disuruh. Jangan sombong, tapi juga jangan underestimate terhadap dirimu sendiri. Kamu harus punya self-respect. Aduh temanku kok cakep-cakep ya, aku kok paling gelap ya di sini ya. Enggak apa-apa. Ada masalah apa dengan gelap dan terang?
Biasa aja, kulit hitam, kulit putih, yang penting kan ada kulitnya. Kalau nggak ada kulitnya susah nanti. Self-respect, hargai dirimu deh. Seperti apapun kamu. Kamu yang kurus, kering, yang merasa punya kelebihan berat badan, tidak apa-apa. Kamu berharga, at least sebagai manusia. Kamu itu levelnya ada di atas semua makhluk hidup ciptaannya Allah. Maka hargai dirimu sendiri. Ya termasuk dijaga yang baik. Jangan mentang-mentang, ala pak saya ya sakit, nggak apa-apa. Ini susah-susah juga nggak apa-apa. Saya itu orang kecil kok, Pak. Enggak. Setiap orang berharga. Maka kamu jangan merendahkan orang lain, tapi juga jangan mau direndah-rendahkan. Kan Nabi selalu bilang bahwa bantulah saudaramu yang sedang menzalimi dan yang dizalimi. Karena dua-duanya nggak boleh orang. Kamu rela dizalimi juga nggak boleh. Menzalimi orang juga jangan. Karena semua orang itu berharga. Jangan mau ditindas dan jangan menyediakan dirimu untuk ditindas. Karena ada kan orang-orang yang merelakan dirinya untuk biar aja dia ngomong jelek tentang aku, nanti kan pahalaku tambah, dosanya dia tambah. Aku mesti gitu kan. Loh, kalau masih dalam kuasamu untuk menghalangi, ya usahakan temanmu juga tidak merendahkan kamu, kamu tidak merendahkan dia, dan kamu tidak merelakan dirimu direndah-rendahkan. Berarti ada self-respect. Nggak banyak orang yang bisa menghargai dirinya. Kebanyakan orang minder, khususnya di Indonesia. Kemudian setelah itu self-confidence. Yakin pada dirinya sendiri. Aku bisa. Kayak kamu kalau nonton Benteng Takeshi itu loh. Aku bisa. Terus loncat, terus kecemplung. Nggak apa-apa. Tapi kan sudah yakin duluan. Habis kecemplung, wah iya saya tadi gak kecemplung. Kenapa tadi kecemplung? Ya, lucu kan malahan. Ya tahu ya, sampai ketawa-ketawa. Tapi kan besok ikut lagi loh. Aku bisa kecemplung lagi. Lain, tapi kamu punya self confidence. Itu uniknya orang Jepang kalau bikin acara kan itu menginspirasi. Jadi diawali dari ketawa, teriak-teriak semangat, kecemplung, dan diakhiri meskipun kalah, ketawa-ketawa lagi, teriak-teriak lagi. Lah, gitulah kehidupan. Seneng aja, nggak apa-apa. Self-confidence. Yakin aja pada dirimu, nggak apa-apa. Kamu dapat nilai E, nggak apa-apa. Nilai E itu tidak menentukan masa depan. Loh ya kan? Jadi tenang aja, nggak dapat pacar, nggak jaminan. Yang gonta-ganti pacar biasanya nanti juga dapatnya gitu-gitu aja. Nggak dapat juga besok siapa ngerti dapat itu. Jadi percaya diri aja, yakin aja, nggak apa-apa. Jangan gampang minder. Kan segalanya sudah ada yang bikin skenario kan gitu. Jawaban terakhirnya. Jadi yakin aja pada dirimu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Pasti pada saatnya kan gitu. Temenmu uangnya banyak, uang tidak menentukan. Punya pacar kadang-kadang malah sumpah. Terus apalagi ayo yang bikin kamu iri pada orang lain. Punya mobil bagus, mobil cuma kaleng. Sebagus apapun mobil kan cuma kaleng. Meskipun kalau disuruh milih ya saya tetap milih mobil yang bagus. Hanya karena nggak punya, mobil cuma kaleng. Jadi self confidence. Kuliah nggak lulus-lulus, temenku kok pinter-pinter, nggak apa-apa. Ijazah nggak menentukan masa depan. Kadang-kadang yang IP-nya tinggi juga sama-sama nganggur, sama-sama susah cari kerjaannya. Nah, kalau gitu kan kamu optimis. Begitu kamu down, minder, drop, kamu sudah kalah sebelum bertanding. Gitu. Yakin aja. Urusan kalah, yuk bangun lagi sambil ketawa-ketawa, loncat lagi kan, kayak Benteng Takeshi itu. Yang keempat, self-preservation. Karena tadi sudah kamu hargai, ya sekarang dijaga dong. Jangan dirusak-rusak. Hindari semua aktivitas yang secara sengaja merusak dirimu. Banyak. Kalau di agama rumusnya satu, yaitu walakus rifu. Jangan berlebihan. Banyak hal yang berlebihan itu biasanya merusak. Makan itu wajib
Tapi kalau berlebihan jadi haram. Minum juga begitu. Pacaran itu enak, tapi kalau berlebihan mesti menyusahkan. Ya kan? Kuliah itu bagus, tapi berlebihan juga. Ngaji filsafat ini ya mungkin lumayan, tapi berlebihan. Misalnya nanti kita akhiri jam 12 malam itu, kamu aja yang di sini sampai jam 12, saya tak pulang. Nggak nyaman. Jaga dirimu baik-baik, dipelihara, mandi, makan, jangan direndah-rendahkan. Kalau sakit ya berobat. Dalam preservation. Kenapa? Karena kamu berharga. Jaga yang baik. Makanya di Quran kan ada wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan konyol, jangan bunuh diri. Jadi konyol itu milih susah. Wong ada jalan enak kok kamu milih susah. Pilih yang enak. Self-preservation. Tujuannya agama juga dalam rangka untuk menjaga dirimu juga. Maka jagalah dirimu. Dan yang terakhir, self-assertion. Penegasan diri. Penegasan diri itu tadi loh. I amness, ini loh aku. Aku orangnya A, B, C, D, E. Kalau bergaul dengan aku, watakku gini loh. Gayaku kayak gini, modelku ini. Aku suka ini, gak suka ini, dan seterusnya. Itu I amness, penegasan diri. Jadi percaya diri, menghargai diri, yakin pada diri sendiri, menjaga diri sendiri, dan menegaskan keberadaan diri. Itulah variabel-variabel ego. Jadi dirimu sendiri. Tidak terpengaruh, tidak berkiblat, tidak ikut-ikutan yang lain. Tidak bau barat, tidak bau Arab, bau Indonesia. Sebenarnya ini ajarannya Nabi. Nabi itu kalau mau, mungkin dulu Islam itu dibikinkan kostum khusus. Inilah kostumnya Islam khas. Tapi kan enggak, Nabi sudahlah, yang penting menutup aurat sesuai perintah agama. Bajunya ya yang selama ini dipakai. Enggak ada model baju baru khas Islam. Itu kan kostum sebelum Islam ada juga seperti itu bajunya Nabi. Karena Nabi menghargai identitas dirinya, identitas lokalitasnya. Maka Nabi pakai jubah, pakai serban. Itu kan tradisi. Abu Jahal juga pakai seperti itu. Abu Lahab juga pakai gitu. Memang itu tradisi lokal. Maka kalau kamu ingin ikut sunnah Nabi, pakailah baju sesuai tradisi lokalmu. Kan gitu. Cuma orang memahaminya kewalik. Yang nanti pakai jubah, aku pakai jubah. Pak, pakai baju lokal kita. Kalau di sini pakai sarung, pakailah sarung. Lah ngapain kamu pakai celana jeans? Itu barat. Indonesia itu sarung. Enak sarung itu ISIS, bukanya cepet. Coba kamu pakai celana jeans, mau ke belakang ke kamar kecil aja nanti mati-matian kamu nyopotnya. Paling kamu buka resletingnya aja. Karena susah. Kalau sarung kan enak dan menguntungkan bagi penghuni yang di dalam. Yo, kalau pakai celana jin ini kan awal sejarahnya kan ini celana yang dibikin untuk para koboi di Amerika, para tukang angon kuda. Jin yang awal itu nggak jahitan tapi dipaku karena memang tebel, hawanya dingin terus butuh yang tebel yang nggak gampang robek. Tapi untuk cuaca Indonesia itu sebenarnya kontraproduktif. Karena di Indonesia hawanya agak lembab. Kalau kamu pakai jin yang ketat, itu alamat keringatmu nggak bisa menguap. Maka hati-hati kalau pakai jin atas bawah, kamu bisa pingsan kehabisan. Kalau bahasa Jawa ini keringat buntet. Sama orang Arab itu kenapa tertutup semua, bahkan laki-lakinya pakai kayak jilbab kayak di Indonesia pakai serban itu? Ya karena di sana udaranya sangat kering, keringatnya selalu menguap. Itu kalau dibiarin terus-menerus pakai baju terbuka, kamu bisa dehidrasi, kehabisan cairan. Maka pakailah jubah yang tertutup semua itu, biar gak cepat menguap. Kebalikannya di Indonesia lembab. Kalau kamu tutup semua kayak pakai jubah, malah keringatmu gak bisa menguap kayak tadi. Kamu bisa. Nah itu lokalitas. Untuk bisa ngerti ini ya dikenali dong jati dirinya masing-masing. Sejauh mana kapasitas kekuatannya orang Indonesia, kapasitas kekuatannya orang Jawa, kan gitu.
Kalau sekedar pakai jubah, yo Abu Jahal juga pakai jubah. Yang urusan lokal, urusan itu kan sesuai dengan logika sana, logika lokal. Kita juga pakai logika lokal. Yang tidak boleh ditabrak kan norma-norma dasarnya. Misalnya harus nutup aurat. Kayak sekarang kan kebalik, auratnya ditutup, pakai jilbab atasnya, cuma bawahnya alhamdulillah tadi. Kan banyak sekarang pakai jilbab, tapi kalau mulai udelnya kelihatan. Loh itu kebalik. Harusnya enggak jilbaban, enggak apa-apa, asal auratnya ketutup, kan gitu. Entah gimana caranya. Loh ya kan jilbab itu cuma nama jenis model kan. Mungkin enggak jilbaban ditutup pakai apa yang enggak, bukan jilbab, apa sarung diubet-ubet ke apa kan itu bukan jilbab. Itu namanya kan enggak jilbab kan. Tapi kan auratnya ketutup. Daripada kamu jilbaban model-model ada yang dibulut-bulut kayak orang mau bunuh diri itu, tapi bawahnya kebuka, berarti normanya nggak kena, jati dirinya nggak kepegang, yang seperti itu. Kayak itu variabel ego. Tujuannya apa sih ego itu? Tujuannya bukan apa? Kalau bahasanya Iqbal itu bukan untuk melihat sesuatu, tapi untuk menjadi sesuatu yang berubah terus. Jadi ego itu harus selalu naik kelas. Tidak ada tujuan final, karena kita manusia terbatas, dan dalam keterbatasan kita selalu berkembang. Jadi hari ini yang bagus dan baik menurutku ini, maka egoku menuju ke sana. Setelah sampai di sana, dapat wawasan baru. Oh, ada yang lebih bagus itu, dan aku akan menuju ke sana. Itulah ego. Jadi tujuan ego adalah untuk menjadi sesuatu yang berubah terus-menerus. Jadi jangan dipaten. Kenapa? Karena yang baik, yang benar, yang pantas, yang layak, itu parameternya selalu berubah dan berkembang. Saya sering ditanya, karena ngaji filsafat ditanya, Pak, akal itu kan ada batasnya. Ada. Batasnya di mana, Pak? Nggak ada di mananya, tapi dia ada. Batasnya adalah ketika orang sudah mentok. Berarti itu batas. Karena mentoknya akal nanti mungkin kebongkar. Oh, ternyata jawabannya ini kan berkembang lagi. Mentok lagi. Tapi nanti yang tadi mentok kebongkar. Jalan lagi sudah. Dulu mungkin kamu bingung, ada orang dibakar nggak mempan kayak Nabi Ibrahim. Tapi sekarang akalnya kan, akal zaman itu nggak nyambung dibakar kok. Sekarang mungkin sudah nyambung. Zaman dulu mukjizat, mungkin hari ini biasa orang dibakar nggak mempan, mungkin tinggal pakai bajunya tukang pemadam kebakaran mungkin nggak kebakar. Nabi Isa itu mukjizatnya menyembuhkan penyakit kusta, lepra. Sekarang sudah ada obatnya. Zaman dulu mukjizat, tapi sekarang enggak. Kenapa? Akal sudah bisa menjangkau. Mukjizat itu kan disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Zaman Nabi Musa, tongkat dilemparkan jadi ular. Dan orang kagum luar biasa. Karena zaman itu belum ada Deddy Corbuzier dan kawan-kawan. Itu kan untuk mengagetkan orang, mengagumkan orang. Wah, berarti ini bukan manusia, ini kan itu. Kalau hari ini ada yang orang terus, lihat ini tongkat, trik, jadi ular. Enggak kaget orang hari ini. Zaman Nabi Musa orang kaget. Itu bedanya. Sehingga akal itu ada batasnya, tapi batasnya mentok. Kalau mentok dan terbongkar, ya batasnya berkembang terus. Batasnya akal itu. Makanya kalau katanya Hegel kan, manusia itu berkembang dari rasional ke yang lebih rasional, ke yang lebih rasional, dan begitu terus peradaban manusia itu. Dari manusia nggak pakai baju sampai manusia yang pakai tutup bawah aja, sampai manusia yang kenal celana, kemudian kenal baju, kenal jubah, kenal mode, kenal, dari rasional ke yang rasional ke yang rasional. Dan ego juga berkembang seperti itu. Jadi berkembang secara progresif. Jenisnya ego ada dua, ada
ego efisien, ada ego apresiatif. Ego efisien itu ego yang bunyi hari ini, sekarang, saat ini. Ngajinya membosankan, ego efisien. Bagus yang kemarin, itu ego efisien. Itu gitu. Ada jenis ego kedua, ego yang apresiatif. Ego apresiatif itu biasanya dalam refleksi, dalam kontemplasi. Jadi setelah ngalami ngaji ini nanti pulang terus dipikir-pikir. Ternyata Iqbal itu kayak gitu ya. Harusnya ini ego yang apresiatif. Kamu di luar ngalami apa, terus saat itu juga kamu menangkap, mengomentari, memahami. Pemahaman saat itu yang kerja namanya ego efisien. Tapi nanti setelah pulang kamu pikir-pikir, aku tadi kok gitu ya. Masa sih aku bisa kayak gitu, padahal aku biasanya gak gitu loh. Itu namanya ego apresiatif. Kok bisa ya tadi aku ngomong gitu, jangan-jangan orangnya tersinggung. Padahal tadi pas ngomong, kesadaranmu gak bunyi seperti itu. Itu bedanya antara ego efisien dan ego apresiatif. Terus ego itu selalu berada dalam tension, dalam tegangan. Jadi jangan salah, egomu itu kamu sadar apa enggak sadar selalu bekerja. Kenapa? Karena dia merespon dirimu sendiri, juga merespon lingkunganmu, merespon keinginan-keinginanmu, merespon hasrat-hasratmu, merespon pemahaman-pemahamanmu, dan juga merespon lingkungan sekelilingmu, merespon temanmu, merespon sahabatmu, merespon dosenmu, merespon. Maka dia selalu berdialog dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. Dari situ mungkin nanti muncul wawasan baru, muncul pemahaman baru, muncul. Itu kerja ego sebenarnya. Jadi jangan salah, dirimu itu sebenarnya rame sekali. Kalau nggak percaya ya coba nanti sekali-sekali apa yang bunyi di kepalamu itu ditulis. Tentang apa aja wis. Tadi pagi ketemu cewek cakep, cuma ngelirik aku aja enggak. Terus semua ditulis semua pengalaman. Ini akan kelihatan bahwa sebenarnya rame dalam dirimu itu. Tidak pernah sepi. Keinginan, hasrat, macam-macam. Ngaji kayak gini mungkin separuh melihat slide, separuh mikir nanti habis ngaji mau kemana ya nanti. Belum terlalu malam sih, tapi kalau mampir di Burjo nanti kemalaman gak enak. Terus nanti malam ada sepak bola lagi. Wah ini nggak boleh tidur ini. Kalau tidur kebablasan mesti. Rame loh sebenarnya isi pikiranmu itu. Disuruh tenang sebentar aja susah. Kalau kamu, ayo ya, perhatikan pikirannya masing-masing. Kita diem, tenangkan pikiran. 5 detik aja ditenangin. Nggak bisa. Mesti pikiranmu bunyi, alah ngapain tak disuruh tenang segala, biasa aja. Di situ. Mesti selalu bunyi ya kalmu itu. Pikiranmu selalu bunyi. Itu yang disebut selalu dalam tension, selalu dalam tegangan. Nggak pernah diem. Kalau bahasa hermeneutiknya selalu nafsir. Nggak pernah sekedar memahami. Tentang apa saja. Biasanya ngaji di sana, sekarang di sini. Itu kan kamu nggak, ya wis pindah sini enggak. Tapi mesti komentar. Mungkin yang bilang enak di sana, ada yang bilang enak di sini. Ada, selalu bunyi kepalamu. Dan rame. Ya, sayangnya yang rame di kepala itu susah diungkapkan, sering-sering begitu. Sehingga kelemahannya ego kalau di Iqbal, umat Islam tidak ekspresif, tidak kreatif. Yang rame di sini itu tidak, relevansinya tidak selalu sama dengan rame di luarnya. Sehingga umat Islam tidak eksis. Itu kelemahannya. Terus ego dan kebebasan. Jadi kebebasan teman-teman sudah ngerti. Berarti isinya hidup ini cuma 2 sebenarnya katanya Iqbal. Dalam konteks kebebasan, kamu mempertahankan egomu atau menghancurkan egomu. Itu aja. Mempertahankan ego itu mempertahankan jati dirimu. Dirimu apa adanya. Kalau menghancurkan ego itu berarti kamu melupakan otentisitasmu, melupakan hasratmu, melupakan ambisimu, melupakan keinginanmu.
Kamu tinggal ikut lingkungan sekelilingmu. Itu berarti kamu sedang menghancurkan egomu sendiri, menghancurkan dirimu sendiri. Kamu sedang lari dari kebebasan. Dan orang yang lari dari kebebasan, kalau bahasanya Iqbal, dia sebut dengan istilah sawal. Sawal, ya kalau sawal bulan kamu, tapi ini sawal bahasa Persia, bahasa Urdu. Jadi sawal itu berarti menerima begitu saja dan atau meniru begitu saja orang lain, bangsa lain, ide lain, budaya lain, tradisi lain. Itu berarti sawal. Hari ini kita banyak yang sawal. Nah, untuk keluar dari sana, untuk mempertahankan ego, kamu harus membuang sawal dan melakukan ish. Ish itu cinta. Jadi kembangkanlah paradigma ish, paradigma cinta. Dengan cinta kamu bisa mempertahankan egomu. Kenapa sih orang lari dari kebebasannya? Kenapa orang lari dari pribadinya sendiri, meniru pribadi orang lain? Karena dia kehilangan cinta. Kehilangan respek pada dirinya, kehilangan respek pada orang lain. Pokoknya kehilangan rasa sayang, rasa cinta. Dan itu bikin orang kemudian cari benchmark di luar dirinya. Jadi silahkan kamu analisis dirimu sendiri. Kamu sedang menghancurkan egomu atau mempertahankan ego. Hanya satu di antara dua. Memperhatikan otentisitasmu. Yo, kayak kamu masang foto di Facebook terus, lu kok komentarnya jelek-jelek semua, terus kamu ganti gaya. Itu berarti kamu sudah menghancurkan egomu. Tapi kalau komentarnya bagus-bagus, atau ada yang bilang lebih bagus kamu rambutnya dipendekin, lebih bagus kamu kayaknya gini, dan kamu manut, berarti kamu sedang berada di dunia syawal. Kamu sedang ikut hanyut oleh orang lain. Nah, kalau kamu melakukan ish, memelihara egomu terus, pada puncaknya kamu akan ketemu dengan konsep insan kamilnya Iqbal. Jadi insan kamil adalah orang yang mencapai puncak kediriannya. Jadi insan kamil adalah seorang mukmin, definisinya Iqbal. Mukmin sejati yang punya kekuatan, punya wawasan, berani berbuat, dan bijaksana. Itu cirinya insan kamil. Spiritualitasnya tinggi, tapi juga dunia menguasai. Iqbal yang diidolakan, contoh paling tegas insan kamil itu Nabi. Nabi itu hidupnya didedikasikan 100% untuk Allah, tapi juga 100% untuk umatnya. Nabi mengalami mi'raj ke langit, tapi Nabi kembali lagi ke bumi. Kalau para sufi kan mi'raj ke langit dan gak mau kembali ke bumi. Ya kan, sufi-sufi itu kan puncak akhir perjalanannya adalah bersatu dengan Tuhan. Setelah itu selesai. Beda sama Nabi. Kalau Nabi, dia melakukan mi'raj tapi kembali lagi ke bumi, mikir umatnya. Dia eksis di tengah umat. Dan itulah insan yang kamil. Secara religius dia mencapai puncak, secara individual dia mencapai puncak, dan secara sosial dia mencapai puncak. Dia tidak berhenti dengan kepuasannya bersatu dengan Tuhan, kepuasannya bertemu Tuhan. Dia tidak berhenti di situ, tapi kembali lagi ke dunia. Kan ada yang kisahnya beda. Kayak Nabi Idris itu dulu ceritanya dibawa ke surga, terus diajak kembali nggak mau. Sama malaikat Jibril, lu nggak bisa Nabi Idris, sampean belum meninggal, nggak bisa tinggal di sini. Akhirnya Nabi Idris bikin trik, sandalnya ditinggal di surga. Begitu nyampe bumi, loh sandalku ketinggalan, ayo diambil balik lagi ke surga. Ceritanya gitu, nggak tahu bener apa enggak. Sehingga Nabi Idris balik lagi ke surga. Kalau Nabi Muhammad tegas. Padahal Nabi Muhammad mi'raj itu kan ketika Nabi sedang mengalami duka cita luar biasa, ditinggal pamannya dan istri tercintanya.
Biasanya orang yang stres berduka itu kalau ditawari kenikmatan yang luar biasa, udahlah di sini aja, nggak usah pulang. Kalau pulang sedih lagi nanti terus. Tapi enggak, Nabi balik lagi mikir umat. Dan itulah insan kamil. Setelah kedirianmu mencapai puncaknya, kamu nggak menang-menangan, pengen seneng dewe, tapi pengen berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Itu puncaknya ego. Kalau dalam teologinya Iqbal, ego itu berevolusi sampai insan kamil melalui 2 tahap. Yang pertama, tahap kepatuhan. Setelah kamu patuh, kamu akan ketemu makom kedua, yaitu self-control, kontrol diri. Setelah kontrol dirimu penuh dan puncak, kamu akan ketemu dengan divine vigilancy. Divine vigilancy itu manusia yang sudah jadi wakilnya Tuhan di muka bumi, sudah jadi khalifah. Karena memang ini jailun fil ardi itu khalifah, tidak disuruh jadi Tuhan lagi, tapi disuruh jadi khalifah. Dan itu makom tertinggi. Kalau kamu sudah bisa merealisasikan fungsimu sebagai khalifah di muka bumi, berarti kamu sudah nyampe di level insan kamil. Jadi ada proses evolutif dari ego. Iqbal juga menjelaskan proses evolutif juga agama. Agama itu proses evolusinya ada 3 juga. Ini ego keagamaan berkembang dari iman, pemikiran, kemudian penemuan. Percaya dulu, dipikir, terus paham. Itu kehidupan keagamaan. Hari ini saya tidak tahu, mungkin kita levelnya masih iman dong. Kita belum pernah mikir tentang agama kita. Pokoknya dilakoni, wais, percaya bener. Nah, harusnya naik kelas, difikirkan. Karena keyakinan minus pemikiran itu lebih lemah levelnya dibandingkan keyakinan plus pemahaman. Maka harus naik kelas ke pemikiran. Tapi mikirnya jangan ngawur. Mikir itu harus ada ujungnya. Ujungnya apa? Discovery. Buktinya discovery adalah imannya yang semakin dalam. Itu ciri paling gampang. Loh kok saya nemunya iman yang tidak semakin dalam? Cari terus sampai ketemu yang semakin dalam. Nah, itu maunya Iqbal. Kalau hari ini kita kan agak santai beragama itu. Kamu anggap kalau sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, percaya, selesai. Padahal enggak, harus dipikirkan. Wong yang jelas-jelas dalilnya saja kita kadang-kadang males kan. Ngapain sih kamu kunut? Ya enggak tahu ya, biasanya kunut kok, memang ya kunut aja. Enggak pernah mikir. Ngapain kamu terawihnya kok 11 kok enggak 23? Ya enggak tahu, biasanya 11. Kok masih mau 23, mbok 11 jangan banyak-banyak. Oh biasanya gitu, kalau enggak gitu enggak enak. Kamu enggak pernah mikir. Dalam nama-nama kita enggak pernah mikir. Dan itu yang sering jadi blunder kita. Saya nggak bayangkan misalnya tiba-tiba kamu naik bis atau naik kereta, tiba-tiba dijajari non-muslim, terus dia tanya, Mas, muslim ya mas? Iya. Kenapa sih kok masih muslim? Kok masih Islam? Jawabanmu apa kira-kira? Kan Islam itu jahat, ada ngebom, ada itu. Kok sampean masih Islam itu pertimbangannya apa? Kamu mau jawab apa? Mesti kamu pontang-panting jawabnya. Bukan karena nggak ada jawabannya, tapi karena kita nggak pernah mikir selama ini. Ya dulu kamu Islamnya Islam turunan, saya juga turunan. Tapi di level hari ini harusnya sudah tidak itu lagi. Kita harus evolutif. Beragamanya harus secara cerdas. Itu maunya Iqbal. Naik kelas. Nah sekarang mulai hari ini kita harus naik kelas. Baik yang kuliah di UIN maupun yang bukan UIN. Jadi levelnya bukan lagi percaya nggak percaya, tapi berusaha mengejar pemahaman. Oke. Cirinya orang yang cuek terhadap egonya itu ada 2. Kalau menurut Iqbal, yang pertama adalah anti dunia. Kan banyak orang yang anti dunia.
dunia hanya sementara, dunia ini tidak abadi, dunia ini itu orang biasanya nanti akan menyingkirkan egonya. Atau yang kedua, orang yang diperbudak oleh dunia. Dua hal ini sebenarnya bertentangan, tapi dua-duanya adalah ciri orang yang kehilangan identitas jati dirinya. Orang yang anti dunia adalah orang yang tidak peduli dengan dirinya, hanya mikir apa yang ada di masa depan. Para sufi misalnya, yang tadi dikritik, sufi-sufi yang panteistik. Kemudian orang yang mendewakan dunia, maka dia juga tidak mungkin jadi ego mutlak, jadi ego puncak, jadi eksis sebagai dirinya, karena dia disetir oleh dunia yang dia dewa-dewakan. Koruptor berarti dia tidak eksis sebenarnya. Dia tidak eksis jadi dirinya, karena dia diperbudak oleh dunianya. Itu cermin bahwa ego kadang dan sering dicuekin sama orang. Terus ini nggak perlu tak jelasin, kamu pasti ngerti. Jadi orang yang mencapai puncak ego jadi insan kamil, otomatis dia adalah khalifah. Dan dia berarti sukses melaksanakan amanatnya Tuhan, karena Tuhan memang menciptakan kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi tidak untuk jadi apa-apa selain untuk menata dunia ini agar lebih bagus. Allah ngasih petunjuk, mengutus Nabi itu biar kita ingat lagi misi kita, karena kita sering lupa misi kita hidup di dunia ini. Terus ya, dalam diri kita ada banyak sekali potensi yang siap untuk diwujudkan. Kalau dalam teorinya Iqbal ada teori aktus dan potensia. Aktus itu aktualitasnya, potensia itu ya potensinya. Kamu punya potensi luar biasa sebagai manusia, hanya saja kita jarang mengelola potensi-potensi ini, sehingga aktualitasnya juga tidak terlalu bagus. Jangankan semuanya, kadang pikiran aja. Kalau di teori-teori psikologi itu ternyata manusia hidup itu hanya memanfaatkan 10% dari daya yang namanya pemikiran, dari potensi berpikirnya. 10% itu kalau dipakai serius juga sudah melahirkan jenius-jenius besar di muka bumi. Apalagi kamu yang nggak pernah dipakai. Itu mungkin makainya 2%, 3% gitu aja. Jadi otaknya lowbat terus, misot terus nggak pernah penuh. Gak pernah full dipakai. Jadi otakmu lumayan masih original. Kalau dijual agak mahal. Ya, kita punya potensi banyak. Itu belum potensi lain. Naluri, nurani, imajinasi, intuisi. Itu semua potensi-potensi. Kalau kamu aktualkan, hidupmu jadi luar biasa. Cuma kamu gak terlatih dengan semua itu. Itu belum potensi-potensi yang lain. Mentalmu itu kuat luar biasa. Cuma kamu gak terlatih manfaat. Orang-orang zaman dulu yang sakti-sakti itu kan bisa. Itu fisiknya aja yang dikelola tapi. Jadi manipulasi-manipulasi fisik lewat latihan, lewat apa aja, dan melahirkan yang luar biasa. Orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang jarang ada orang sakti. Adanya cuma di sinetron, di TV-TV. Orang bisa lari, bisa terbang, bisa itu dulu, tapi sekarang nggak ada. Oh, kenapa? Dulu orang bisa dan potensi itu sebenarnya kamu punya, cuma kamu tidak mengelola itu, sehingga dia tidak jadi aktual. Jadi aktualitas manusia untuk eksis jadi dirinya itu sebenarnya kamu sudah punya modal. Jadi apapun yang kamu inginkan, kamu punya modal. Allah sudah ngasih itu. Hanya saja kita nggak pernah mengaktualkannya. Karena hidup kita 90%-nya nggak serius. Kamu selalu jalan aja kayak biasanya, kayak yang lain. Orang-orang dulu itu kalau berguru bisa 20-30 tahun itu berguru. Kalau hari ini kan kamu kuliah 4 tahun aja pontang-panting. Yang kuliahnya lebih lama, kalau hari ini adalah bukti bahwa dia lebih tidak bisa. Kan gitu. Kalau zaman dulu semakin lama orang berguru menunjukkan bahwa dia semakin berkualitas.
Kalau hari ini kan kebalikannya, semakin lama kamu nggak lulus, itu adalah bukti bahwa kamu semakin nggak mutu. Karena kamu nggak lulus-lulus. Kalau zaman dulu orang luar biasa. Jadi hari ini sebenarnya ada degradasi. Malah kalau kamu baca Plato tentang masyarakat yang namanya Atlantis itu, orang-orang di sana bisa memanfaatkan daya mentalnya untuk jadi pembangkit tenaga listrik. Jadi bareng-bareng. Daya mental itu entah gimana caranya ngelola, mungkin semacam telepati atau semacam-macam. Dan dengan ini orang bisa bikin semacam pembangkit listrik yang menerangi dunia Atlantis zaman itu. Makanya kalau di kadang-kadang kan, oh tiba-tiba ada gambarnya kayak pesawat luar angkasa kayak anu di gua-gua lama itu. Mungkin ada memang mereka menguasai potensi-potensi. Dan kalau kamu baca internet, bukti perang yang namanya Mahabharata itu hari ini di tempat yang dulu diidentifikasi sebagai Kurukshetra itu ditemukan banyak sekali sisa-sisa ya, semacam penggunaan nuklir dan lain-lain. Jadi kan kalau kamu baca kitabnya orang Hindu, Bhagavad Gita itu kan banyak inisial-inisial mungkin yang dipakai memang senjata sebangsa nuklir. Jadi kayak senjatanya Arjuna dipakai mana sekali mana jutaan orang saat itu juga tewas itu kan. Ya kalau di TV bayangannya kan panahnya satu terus keluar panah banyak cici kan. Ya itulah TV itu. Tapi yang bisa pemunah massal secara sekaligus ya senjata-senjata jenis nuklir, jenis kan gitu. Dan hasil penelitian batu-batuan zaman itu sisa perang yang masih ada ditemukan fosil-fosilnya itu yang mengandung radiasi-radiasi zat-zat semacam nuklir. Mungkin orang dulu sudah kenal. Sehingga kan ada teori peradaban itu siklus itu. Jadi setelah siklusnya puncak, terus ada kerusuhan, ada kejatuhan total, terus orang mulai lagi dari nol. Berpikirnya kayak orang primitif lagi, mulai pelan-pelan. Nah itu manusia punya potensi, jangan salah. Apalagi orang Jawa, apalagi orang Indonesia. Nenek moyangmu kan orang hebat. Kenapa kok sekarang jadi melempem itu ya? Potensimu jarang dipakai. Orang dulu jaya ya karena dia memanfaatkan potensinya. Maka jangan minder, kamu harus percaya diri. Kemudian ini yang menarik dari Adam. Jadi Adam dalam Iqbal itu cara memahaminya tidak persis seperti kita memahami selama ini. Yang pertama kalau katanya Iqbal, Adam itu dalam Al-Quran bukan kok nama diri, nama satu orang itu. Tapi Adam itu nama jenis. Jenis yang namanya manusia. Jadi dia mewakili seluruh manusia. Dan Adam diturunkan ke muka bumi itu bukan dihukum atau turun derajat. Justru dia naik derajat. Jadi ketika dia sadar dirinya sebagai manusia, saat itulah dia hidup di muka bumi. Hidup di surga seperti digambarkan di Quran itu justru hidup yang bukan manusia. Di sana nggak kayak manusia kok. Segala hasrat bisa dipenuhi, segala keinginan tiba-tiba itu kehidupan yang sangat tidak manusiawi. Surga sama neraka itu kehidupan yang sangat tidak manusiawi. Manusiawi ya di dunia ini. Loh yang manusiawinya mana? Kamu kapanpun cari pasangan, pasangannya datang. Pengen makan apa datang, ada ya. Nggak manusiawi. Yang manusiawi ya kayak gini. Kamu ketemu bidadari yang cakep, yang luar biasa. Kalau dianalisisnya nggak gitu. Jadi ya kalau bisa besok kamu, ya Tuhan saya minta surga yang manusiawi aja lah. Cewek-ceweknya ya manusia-manusia biasa. Yang makanannya ya versi sini. Masih ada sepak bola, masih ada. Tidak tahu besok kalau di surga ada nggak siaran langsung Barcelona melawan Real Madrid. Jangan-jangan mainnya tidak di surga, mainnya di neraka semua karena mereka ada di sana bareng-bareng. Wah susah. Jadi kalau mau nonton siaran langsung sepak bola ya sana ke neraka dulu mesti gitu terus. Nggak seru ya. Di surga itu cuma ada Haddad Alwi, ada kiai-kiai, ada nggak rame. Lagu-lagunya bangsane hadro, bangsane selawatan, bangsane itu.
Oh, kalau yang kamu pengen lagu-lagu bangsanya Indonesian Idol, nah adanya di neraka besok rame. Jadi surga itu sepi, nggak ada. Atau neraka rame, itu seru pokoknya di sana. Ya kalau pakai logika yang digambarkan itu kan kayak gitu. Bayangkan kan di sana orang tua-tua, orang alim-alim, orang baik-baik. Jadi sepi surga itu. Nyanyi nggak boleh, nyanyian haram kok. Nah, adanya di neraka. Ya kalau nyanyian paling di sana ada lagu-lagu rohani, bangsane Hajat Alwi, MH gitu. Ini paling pol itu wis. Oh ya, yang seru ada di neraka. El Clasico paling seru gitu. Oke, itu Adam. Jadi nanti kamu baca sendiri ya kejatuhan Adam. Kenapa Adam diturunkan di surga itu Iqbal punya teori sendiri. Khas cara dia menganalisis tentang siapa itu Adam dalam konteks eksistensi manusia. Oke, terakhir ada beberapa puisi yang sangat terkenal dari Iqbal. Jadi semua pikiran-pikirannya Iqbal tadi itu sebenarnya disarikan sebagian besar dari puisinya. Makanya saya tak bilang kejarlah puisi-puisi. Kalau di umuran kamu mungkin masih ngangkat loh kalau mau nulis-nulis puisi. Kalau di umuran saya sudah tidak puitis lagi. Dulu saya pernah nulis buku yang isinya banyak puisinya, saya pernah nulis 3 buah buku malahan yang isinya puisi-puisi. Yang pertama judulnya Filsafat Cinta, yang kedua judulnya Risalah Patah Hati, dan yang ketiga judulnya Sisi Gelap Cinta. Itu tahun 2001, 2002, dan 2004. Itu isinya bertaburan puisi-puisi dulu, tapi sekarang sudah nggak puitis lagi. Sudah terlalu banyak cengengesan, jadi nggak romantis. Kalau dulu zaman seru-serunya pacaran, nulis buku Filsafat Cinta. Oh itu ada. Terus putus. Tapi kan daripada putus nangis-nangis kan eman-eman, energi kok dibuat nangis-nangis. Jadilah satu buku nulis puisi judulnya Risalah Patah Hati. Nah, kan gitu. Terus nyari pacar lagi, kok nggak dapet-dapet, lahirlah buku Sisi Gelap Cinta. Oh iya harus gitu, ndak apa-apa. Hidup itu harus produktif kayak katanya Iqbal. Dulu waktu kuliah, saya di kelas itu kalau ada dosen ngajar, nggak pernah tak tulis yang bagian teorinya. Kalau yang ada di buku ngapain tak tulis. Tapi yang tak tulis improvisasi dosen ini. Yang unik-unik yang ada dari dosen. Dan catatan itu nanti lahir jadi sebuah buku yang judulnya Aku Bertanya Maka Aku Ada. Dan kamu juga bisa ambil strategi yang sama. Harus produktif, kreatif. Kalau hari ini sudah agak nyantai. Coba perhatikan puisi-puisi Iqbal itu kan khas. Daripada kamu menjelaskan slide di depan sepanjang itu, kamu baca puisi pendek ini aja sudah bisa kepegang apa maunya Iqbal. Misalnya itu yang Tuhan dan manusia. Sebenarnya panjang, tak ambil yang manusia. Kalau jadi manusia bilang kalau di puisinya Iqbal, kau itu berarti Tuhan. Karena ini manusia yang ngobrol dengan Tuhan. Karena puisinya sangat panjang. Kau menciptakan malam, aku mencipta lampu yang terang. Kau membuat lempung hitam, darinya aku bikin cawan minuman. Dari situ saja kan ketangkep maunya bahwa manusia itu ada fungsi kreatif di dalamnya. Kau jadikan hutan belantara, gunung dan padang rumputan. Aku ciptakan kebun, taman, jalan-jalan, dan padang gembalaan. Kelihatan kan kuat diksinya. Ku ubah racun berbisa menjadi minuman segar. Akulah yang menciptakan cermin cemerlang dari pasir bertebaran. Itu kan kelihatan bahwa manusia itu kuat. Dia saingannya Tuhan di level yang berbeda. Manusia, Tuhan menciptakan malam, aku bikin lampu. Tuhan menciptakan lempung, aku bikin gelas, bikin cawan, bikin cowek, bikin kan gitu. Pencipta juga kan berarti manusia. Karena dia punya fungsi kreatif. Itu Asrori Hudi. Coba lihat
pandangannya Iqbal tentang kedirian manusia. Coba dibaca. Oh burung yang dikirim dari surga, mati lebih baik daripada hidup diperhamba. Membuatmu lemah, tak dapat terbang kemana. Menjadi fakir adalah lebih mengagumkan dibandingkan menjadi Darius atau Iskandar. Ketiadaan harta seorang fakir yang beriman akan melahirkan keberanian singa Tuhan. Keberanian dan tak takut adalah hakikat keberanian. Singa-singa Tuhan tak akan mau menempuh jalan yang dilalui seekor rubah liar. Dari diksinya akan terasa ada gairah manusia untuk berjuang untuk menjadi singa. Eksistensialisme. Atau puisi tentang kapitalisme, karena dia juga mengkritik dunia perburuhan. Itu kan puisi judulnya Kapitalis dan Buruh. Cuma yang bunyi ini buruhnya. Duniaku adalah hiruk pikuk pabrik baja, sedang duniamu adalah melodi indah organ gereja. Duniaku semak belukar timbunan pajak paksa yang harus dibayar kepada penguasa. Duniamu surga dengan sidra dan tubanya. Arak dengan kemabukannya adalah minuman yang kubawa. Minumanmu berasal dari Adam dan Hawa. Angsa, kakak tua, dan merpati adalah burungku. Huma dan Simura adalah harta kerajaan. Kamu kejar siapa Huma, siapa Simura, apa angsa. Cari di Mantikut Toirnya Tarituddin Attar. Nanti kamu tahu kenapa dia identifikasi dirinya dengan angsa, kakak tua, dan merpati. Bumi dan isi dalam perutnya adalah milikku. Membentang dari bumi ke langit adalah wilayahmu. Oh, itu menyindir dengan kuat kelompok kapital. Kalau ini puisi panjang yang sering dibaca orang, Tulip dari Sinai. Belajarlah dari kuntum bunga tentang hidup, oh hati. Ia adalah perlambang hidupmu yang selalu mencari cahaya. Ia menyembul jauh dari kegelapan bumi, namun sejak lahir memiliki mata di sinar matahari. Jika kau tahu kemungkinan-kemungkinanmu yang terpendam, embun akan bisa kau cipta menjadi lautan. Oh hati, mengapa mengemis terang kepada sinar bulan? Nyalakan lampumu sendiri agar terang malammu yang sendirian. Kau masih terikat pada warna kulit dan ras saja, maka kau sebut aku Afgan atau Turkoman. Namun aku pertama kali manusia, nyata manusia, baru kemudian bisa kau sebut India atau Turkistan. Oh, itu kan yang anti tadi. Anti identitas sekunder. Dan yang terakhir sindirannya pada Barat yang saat itu maju, karena meskipun 3 tahun dia di Barat, dia begitu datang ke India dia bilang aku masih India. Dan dia menyusun puisi panjang, dan itu salah satunya. Wahai penduduk benua Barat, bumi Tuhan bukanlah kedai. Apa yang kalian anggap berharga, kelak akan ternyata tak bernilai. Itu sindirannya pada Barat. Dan masih banyak sekali puisi-puisi bagus dari Iqbal. Makanya tadi tak bilang, kejarlah puisi-puisinya Iqbal, puisi-puisinya para filsuf. Nietzsche juga banyak nulis puisi. Kamu kejar aja, biasanya bagus-bagus. Daripada kamu habiskan waktumu untuk mendengarkan Buka Sidik Jos. Kan nadanya jauh. Arahnya itu kan jauh antara Buka Sidik Jos dengan wahai penduduk benua Barat, itu kan beda. Tak serius dikit ya hari ini untuk jadi eksis dengan diri kita. Oke, itu Iqbal sudah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.